Bante Candaka Romatera, Rama Ramani, Bapak Ibu, serta saudara-saudari. Selamat malam, Namo Buddhaya, Sauti Otu. Selamat berjumpa kembali kita pada malam hari ini dalam rangka pembacaan parita bersama untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Acara ini akan diselenggarakan oleh grup Anjang Sana Wihara Ekadama Loka Surabaya atau GAIS. Pada malam hari ini, pembacaan parita akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Candakoro Mahatera. Saya akan membacakan dulu nama-nama saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga segera sembuh kembali. Bapak Budi Hartanto, Surabaya, Bapak Enghu Medan, Romo Harvey Surabaya, Bapak Santoso, Rumah Sakit Adi Husada D318, Bapak Syanto Jakarta, Bapak Sukrisno Surabaya, Bapak Chan Kaising Ko Indah 75 tahun Pasuruan, Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Bapak Wongso Dipo Wahyudi Tabanan Bali, Bapak Jeli Agus Susanto Rumah Sakit Adi Husada Kamar D 418, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Cho Kaini Sidoarjo, Ibu Kang Paucing Surabaya, Ibu Liang Mencong Samarinda, Ibu Oi Gyok Tien Surabaya, Ibu Nita Jakarta, Ibu Ratna Kusuma Himawan Surabaya, Ibu Roy Miani Sutikno Malang, Ibu Samjia Pontianak, Ibu Son Andres Bogor, Ibu Sri Lani Hartanto Surabaya, Ibu Sri Ratna Hartanto Surabaya, Ibu Tan Kim Liaonyo Bogor, Ibu Chan Lianyo Karawaci Tangerang, Ibu Ume Jakarta, Ibu Urewala Cipto Jakarta, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Wanti Jakarta, Ibu Yuli Jakarta, Nyonya Lance Mansyur Manado, Nyonya Lilian Eng Jakarta, Nyonya Lince Sambuaga Manado, Nyoman Kurniawati Surabaya, Saudara Jeffrey Sowargo Surabaya akan menjalani operasi limpa di Rumah Sakit Nasional Hospital. Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa Denpasar Bali. Saudari Jenny Swan Pranoto Surabaya, Saudari Ratna Bekasi Anak Leon Surabaya. Ya mari menemani Bapak Ibu kita awali acara pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Apiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supaltipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Ya Mahoko Mayang Bhagawantang Sarananggata Yono Bhagawa Satha Ya Saca Mayang Bhagavato Dhammang Rocema Imehi Sakarahitang Bhagawantang Sasadhammang Sasawaka Sanggang Abhipujayama. Mari kita bersama-sama memohon Pancasila Aradhana kepada Bante. Mayang Bante Ti Sarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyam Pimayang Bante Ti Sarane Nasaha
Pancasila niyacama Satiyam pimayang bante ti sarani nasaha Pancasila niyacama Ya mahang wadhamitang wadeta ama bante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 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 Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Sarana gamanang paripurnang Ama bante Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Kamesu Mijhacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Kame sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Surameraya Majapamattadhana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Surameraya Majapamaddhatana
Weramani Sikapadang Samadiyami. Imani Pancasikhapadaani Silena Sugating Yanti Silena Bhoga Sampada Silena Nibbuting Yanti Tasma Silang Wisodaye. Ama Bante Sadu Sadu Sadu. Ya, selanjutnya untuk pembacaan Parita langsung dipimpin oleh Yang Mulia Bante Candaka Romatera. Silakan Bante untuk memimpin. Ya, Rama, mari kita buka Parita Suci atau di tempat yang lain. Nanti akan mengawali dengan membaca Paradharma Dewata. Para Rama, Ramane, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, cukup berdiam diri atau menyimak pembacaan Dewata Aradhana. Samantang cakkawalesu atra gachantu dewata Saddhammang mu'nirajasa sunantu sagamokadang Sagge kame carupe kirisikaratate Cantalike wimane Diperadhe cakame taruana kahane Gehawatum hikete Humma cayantu dewa calakala wisame Yakha gandhapa nagang Tidhanta santikeyang muniwara wacanang Sadhawo me sunanto Dhammasawana kalo ayam badanta Dhammasawana kalo ayam badanta Dhammasawana kalo ayam badanta Pandamayang buddhasa bhagavato bubbabhakana makarang karo makse Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Pandama yang sarana gamana padhang bhakna makse Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Pandama yang namakara siddhika dhayo bhakna makse
โยจักขุมาโมหะมลาปะกัตโธสามังวะบุตโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะปัสสะวินิโมนจายันโตปาเปสิเคมังจนะตังวิเนยังบุตตังวารันตังศิราสานะมามิโลกัสสนาทันจะวินายกังจาทันเตจัสสะเตจายสิทธิโหตุสัพพันตารายาจะวินาสเมนตุธัมโมทัจโจโยวิยตังสัสสัตถุดัสเสสิโลกัสสวิสุทธิมักขังนิยานิโกธัมมัทธาราสัทธาริสัตตาวะโหสันติกาโรสุจินโนธัมมังวรันตังศิราสานะมามิโมหะปะดาลังอุปสันตดาหังตันเตจัสสะเตจายสิทธิโหตุสัพพันตารายาจะวินาสเมนตุสัทธัมมเสนาสุขตานุโกโยโลกัสสปะปุปะกิเลสเจตาสันโตสยังสันตินิโยจะโกจะสวากขาตธัมมังวิติตังกโรติสังฆังวรันตังศิราสานะมามิบุตธานุบุตถังสามาสีลาดิติตันเตจัสสะเตจายสิทธิโหตุสัพพันตารายาจะวินาสเมนตุพันธมยังสัจจกิริยาคาทายโยภะนามะเสนาทิเมสารนังอัญญังบุตโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัญเจนะโสติเตโหตุสัพพดานาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดานาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดาพันธมะยังมหาการุณิโกนาโทติอาติกาทายโยภะนามะเสมหาการุณิโกนาโทอัฏฐายะสัพพปารินังปุเรตวาปาระมิสัพพะปัตโตสัมโบธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมหุนตุสัพพุปัตตวามหาการุณิโกนาโททิตายะสัพพปานินังปุเรตวาปาระมิสัพพะปัตโตสัมโบธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมหุนตุสัพพุปัตตวามหาการุณิโกนาโทสุขายะสัพพปานินังปุเรตวาปาระมิสัพพะปัตโตสัมโบธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมหุนตุสัพพุปัตตวาพันธมะยังนะโมกัรัตถกะกะทายโยภะนามะเสนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวากขาตัสเสวะเตนิทะนะโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธสีลทิตติโนนะโมโอมัตยารัตถัสสะรัตนัตตยัสสะสะทุกังนะโมโอมะกาติตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสะปินะโมการะปะภาเวนะวิกัจฉันตุอุปัฏฐวานะโมการานุภาเวนะสวัสดิโหตุสัพพดานะโมการาสะเตเจนะ
วิธิมหิโหมิเตจาวังอันดามะยังรัตนะสุตังภะนามะเสยานิตัพพุตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาลิเฮสัพเพวะพุตตาสุมาณาภวันตุอัตโตปิสักกะจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิพุตตานิสัมเมทัสสัพเพเมตตังกโรธมานุสิยาปัจจายาวิวัจรัตโตจะหารันติเยบะลิตัสมาหิเนรักขะอัปปมัตตังยังกินจิวิตตังอิทธาวาหุรังวาสักเกสุวายังรัตนังปณิตังนะโนสมังอาติตัทธาคเตนะอิดัมปิพุทธรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขยังวิรากังอมตังปณิตังยะทัจจกัสสะยะมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมาธิกินจิอิดัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยัมบุตถะเสทโธปริวันนะยิสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญมาโหสมาธินาเตนะสะโมนาวิจจติอิดัมปิธัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยปุกกะลาอัฏฐสัตตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุกานิโหนติเตตะกิเนยาสุกตัสสะสาวกาเอเตสุดินนานิมหาภาลานิอิดัมปิสังเฆรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยสุปยุตตามนัสสะดาเหนะนิกามิโนโกตมัสสะสนามหิเตปาติปัตตาอมตังวิคัยหะลัทธมุทานิพุติงปุญจมานาอิดัมปิสังเฆรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยะตินดะทิโลปัทวิงสิโตสิยาจตุภิวาเตภิอาสัมปะกัมปิโยตัทโธปะมังสัพพุริสังวัดดามิโยอาริยสัจจานิอเวจจปัสสติอิดัมปิสังเฆรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติกัมภีรปัญเยนะสุเดสิตานิกินจาปิเตหนติปุสัพพมัตตานาเตภวังอัฏฐมมาติยันติอิดัมปิสังเฆรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุสหวัสสตัสสนะสัมปดายาตายาสุธัมมาจหิตาภวันติสักกายดิฏฐิวิจิกิจฉิตัญจะศีลปัตตังวาปิยดัตถิกินจิจตุหะปาเยหิสะวิปปมุตโตจะจาปิทานานิอัปภัปโปกาตุงอิดัมปิสังเฆรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุจินจาปิโสกัมมังคารโรติปาปะกังกายเยนะวาจายุตเจตสาวะอภัพโบโสตัสสะปฏิจจดายาอภัพปตาดิทัปปัสสะวุตตาอิดัมปิสังเฆรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุวานาปะกุมเบยัตถาภุสิตาเกกิมหานะมาเสปัทมาสมิงกิมเฮตัทโหปะมังธัมมวรังอเดสายินิบบานากามิงปารมังหิตายะ
idampi buddhe ratanang panitang ete nasacce nasuwati hotu waro waranyu warato waraharo anuttaro dhamma warang adesayi idampi buddhe ratanang panitang ete nasacce nasuwati hotu kinang puranang nawang nati sambhawang wirata citta yatike bhawasmi teki nak bija awiru licanda nibbang didhira yathayam padipo idam pisanghe ratanang panitang ete nasacce nasuwati hotu yani dabhutani sama katani Bhummani wayani wa antalikhe tatha katang dewa manusapu citang buddhang namassa masuwati hotu yani dabhutani sama katani Bhummani wayani wa antalikhe tatha katang dewa manusapu citang dhammang namassa masuwati hotu yani dabhutani sama katani Bhummani wayani wa antalikhe tatha katang dewa manusapu citang sanghang namassa masuwati hotu Handama yang karaniya metta sutang bhakna makse karaniya madhaku salena yantang santang padang abhisamecca sakko ujuca suhujuca suwacoca samudu anati mani santu sakko ca subharoca ngapakico ca salahu kawuti santindriyo ca nipakoca apakah bhukulesu ananukitho naca kudang sama cari kinci ye nak winyu pare upawa deyung sukhino wa ke mino hontu sabbe satta bhavantu sukhitata ye ke cipana bhutati kasawatha warawa anavasesa Bhikkhava ye mahantawa madhimara saka anukatula Bhikkhava ye ca aditha ye ca dure wasanti avidure bhutawa sambhave siwa sabbe satta bhavantu sukhitata nak paro parang nikubetha nati manye takat hacinang kanci biaro sakna pati gak sanya nanyamanya sadu gak mijheya mata yadha niyang putang ayusa kaputta manurakhe evam pisababhutesu mana sambhavaye aparimana metan cak sabbalo kasming mana sambhavaye aparimana buddhang adho cak tiriyan cak asambadhang awerang asapatang tithang carang nisinno wa sayano wa ya watasa wikata midho etang sating adidheya brahmametang viharang idhamahu didhin ca anupakamma silawada sani nasampanno kami suwene yakethang nahi jatuka bhaseyang punareti ti handama yang buddhanusati nayang karomase iti piso bhagava arahang samma sambuddho wijacarana sampanno sukatolo kawidu
anuttaro purisadhamma sarathi sattha dewa manussanang buddho bhagavati handama yang dhammanussati nayang karomase swagato bhagavata dhammo sandithiko akaliko ehipasiko opanayiko paccatang weditabo vinyuhi di handama yang sanghanussati nayang karomase supatipanno bhagavato sawaka sangho ujupatipanno bhagavato sawaka sangho nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho sami cipatipanno bhagavato sawaka sangho yadidang cattari purisa yugani adha purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anuttarang punyaketang lokasa di bojjang handama yang bojjangga paritang bhaknama se bojjanggo sati sangkahato dhammanang wicayo tatha wiriyam piti pasadi bojjangga catatha pare samadupekha bojjangga satete sabadasina munina samadakhata bhavita bahuli kata sangwatanti abhinyaya nibbanaya cabodhiya etena sajawajena sotite hotu sabada ekasming samayena taho mogalanang cakasapang Bilane dukite deswa bojjangge satta desayi tecatang abhinanditwa roga mucing sutang kane etena sajawajena sotite hotu sabada ekada dhammarajapi kelanyena pitilito Cunda tere natanyewa bhana petwa nasadarang samoditwa caabadha tamhavudha siddhanaso etena sajawajena sotite hotu sabada pahina te caabadha pinnanam pimahesinang Magahata kilesawa patanupati dhammatang etena sajawajena sotite hotu sabada handama yang atana tiyak paritang bhaknamase vipasisa namadhu cakumanta sasirimato Sikhi sapi namadhu sababhuta-nukampino vesabhusa namadhu nahataka satapasino namadhu kakusandhasa marasena pamatino kona gamana satnamadhu brahmana sawusimato kasapa satnamadhu Vipamutta sasabadhi anggira sasanamatu sakyaputta sasirimato yo imang dhammamate sesi sabadukha panudanang ye capini bhutaloke yatha bhutang vipasisung te jana apisuna mahanta vitasarada
pitang dewa manusanang yang namasanti gotamang wijacarana sampannang mahantang witasaradang wijacarana sampannang buddhang wandamakotaman ti handama yang abhaya paritang bhatnama se yandun nimittang awamanggalanca yoca maknapo sakuna sasaddo papagahodo supinang akantang buddha nubhawe nakwina samento yandun nimittang awamanggalanca yoca maknapo sakuna sasaddo papagahodo supinang akantang Dhammanubhawe nakwina samento yandun nimittang awamanggalanca yoca maknapo sakuna sasaddo papagahodo supinang akantang sanghanubhawe nakwina samento handama yang dhajaga paritang bhatnama se aranyero kamulewang sunyagare wabhikkhavo anusare dhasambuddhang bayang tumha kaknosia noce buddhang sareyatha lokajethang narasabhang atha dhammang sareyatha niyanikang sudesitang noce dhammang sareyatha niyanikang sudesitang atha sanghang sareyatha punyakhetang anuttarang ewang buddhang sarantanang dhammang sanghang cabhikkhavo bayang wadham hitatang wa lomahang sonahesati te handama yang morak paritang bhatnama se udetayan cakuma ekaraja harisawanno pathawe pabhaso tang namasami harisawanang pathawe pabhasang kaya jagutta vihari mutiwasang ye brahmana vedaku sabda dhamme te me namo te camang palayantu namatu buddhanang namatu bodhiya namo vimuttanang namo vimuttiya imang so paritang katwa moro carati esana apetayan cakuma ekaraja harisawanno pathawi pabhaso tang namasami harisawanang pathawi pabhasang kaya jagutta vihari murating ye brahmana vedaku sabda dhamme te me namo te camang palayantu namatu buddhanang namatu bodhiya namo vimuttanang namo vimuttiya imang so paritang katwa moro wa samakapayi ti handama yang dewata uyo janaka dhayo bhatnama se dukha pata cakni dukha bhaya pata cakni bhaya soka pata cakni soka hontu sabbe pipanino ettawata caamhehi sambhatang punya sambadang sabbe dewa numodantu sabba sampati siddhya danang dadantu sadhaya silang raghantu sabada bhawana birata hontu gadhantu dewata gata sabbe buddha balapata pacekananca yang baklang
Arahantanan cate cena rakang bandhami sabakso. Handamayang culak manggala cakkawala gathayo bhaknamase. Sabba buddha nubhavena, sabba dhamma nubhavena, sabba sangha nubhavena, buddharatanang, dhammaratanang, sangharatanang, tinang ratananang, anubhavena, caturasi tisaha saddhamma kandha nubhavena, pitakataya nubhavena, Dina sawaka nubhavena sabbete roga sabbete bhaya sabbete antaraya sabbete upadhawa sabbete dunnimita sabbete awamanggala winasanto ayuwadhako dhanawadhako siriwadhako Yasawadhako, Balawadhako, Wanawadhako, Sukawadhako, Kotuk Sabadang, Dukkaro Bhaya Wera, Soka Satuju Padwa, Anika Antarayapi, Winasantu Cate Jasa, Jaya Siddhidhanang Labhang, Soti bahagyang sukang balang siri ayuca wanoca bhogang wudhi jaya sawa satawasa ca ayuca jiwa siddhi bhavantu te bhavatu sabba manggalang raghantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sada soti bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewatang sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewatang sabba sanghanubhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik, terima kasih Bante atas pembacaan paritanya. Selanjutnya meditasi juga dipimpin langsung oleh Bante Candakawala. Silakan Bante. Baik, para Rama, Ramane, para Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sekalian, mari kita menambah kebajikan yang memberikan manfaat besar, yaitu dengan praktek meditasi atau disebut juga sebagai citak bawana, pengembangan batin. Nah, agar batin kita berkembang, maka harus kita isi dengan nilai-nilai luhur Dhamma, atau kita isi dengan kebajikan. Banyak macam kebajikan yang bisa kita kembangkan di dalam batin. Salah satunya adalah mengembangkan cinta kasih. Mari kita pancarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang besar maupun yang kecil, yang berada jauh maupun yang dekat. Terutama kita pancarkan kepada para ibu, bapak, saudara-saudari sekalian yang sedang sakit. Semoga segera membaik, segera sehat, segera sembuh. Mari meditasi kita mulai.
meditasi selesai. Sabe sata bawanto suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam Wandami, Bante, Rama Ramani, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang berbahagia. Setelah kita tadi membacakan parita dan bermeditasi, maka marilah kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita yang tenang untuk mendengarkan anusasana yang akan disampaikan oleh Bante Candrakaro Mahathera. Pada Bante, kami silakan. Baik, barang. Sebelum membahas Dhamma, mari kita agungkan guru junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Para Rama dan Ramani Pandita yang saya hormati, para ibu, bapak, dan saudara-saudari yang berbahagia di dalam Dhamma. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh dipuji oleh para bijaksanawan. Pada malam hari ini, kita semua telah bersama-sama melakukan berbagai macam kebajikan. Para ibu telah memperkuat, berlindung kepada Tiratana, kemudian bertekad untuk melatih diri, mempraktekkan 5 sila dengan baik, kemudian bersama-sama mengulang Dhamma atau mengulang Lembah Guru Agung, dan kemudian praktek samadhi atau meditasi, dan sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan Dhamma. Dari awal mengumpulkan kebajikan begitu banyak, dan kebajikan memang harus terus kita kumpulkan. Kebajikan demi kebajikan kita kumpulkan, diibaratkan seperti perangkai bunga. Perangkai bunga mengambil atau memotong berbagai macam bunga, dirangkai jadi satu. Berbagai macam bunga dirangkai jadi satu menjadi indah. Nah, begitu pula kebajikan yang telah dilakukan satu demi satu menjadi banyak. Kita akan menjadi makin indah. Makin indah karena memiliki banyak kebajikan. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan Dhamma yang dikhotbahkan oleh Guru Agung di dalam Winaya Pitaka 1, nomor 15, atau Digha Nikaya 1, 148, yaitu tentang praktek yang berguna untuk kemajuan batin, atau di dalam bahasa Palinya disebut Anupubbhikata. Ya, diterjemahkan seperti itu, Anupubbhikata. Apabila 5 hal ini dilatih dengan baik, akan
sangat berguna untuk kemajuan batin. Yang pertama adalah dana kata atau berdana atau kemurahan hati. Yang pada malam hari ini kita telah berdana. Berdana memang banyak macamnya. Tapi menurut Guru Agung dari berbagai macam bentuk dana pemberian dhamma adalah nilainya tinggi. Dan pada malam hari ini kita telah bersama-sama berdana dhamma, terutama kepada sahabat atau rekan atau saudara kita yang sedang sakit, diberi dhamma, seperti juga dewa, para dewa, khususnya Dewa Saka. Dewa Saka pun itu ketika yang pada waktu itu ya, di zamannya Guru Agung, Dewa Saka sangat senang mendengarkan dhamma ajaran Sang Buddha. Maka dimanapun ketika para biku mengulang dhamma, Dewa Saka memohon untuk diundang supaya juga bisa mendengarkan dhamma. Maka ada tradisi yaitu Aradhana Dewata, pembacaan Aradhana Dewata, mengundang para dewa supaya para dewa datang ikut mendengarkan dhamma. Dengan demikian para dewata pun menjadi senang, menjadi bergembira atau menjadi berbahagia karena telah bisa bersama-sama ikut mendengarkan dhamma. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari memang harus terus berusaha untuk mengulang dhamma, apalagi kalau bisa membabarkan dhamma atau berdana dhamma kepada sahabat-sahabat atau kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang memang membutuhkan bimbingan, membutuhkan saran-saran atau nasihat baik sesuai dengan dhamma. Itu sama dengan berdana dhamma. Ibaratkan menyalakan lilin. Kita punya lilin, kita gunakan untuk menyalakan lilin-lilin yang lain. Kita punya dhamma digunakan untuk memberi petunjuk, memberi saran, memberi nasihat, memberi penerangan untuk orang lain. Nah, dengan demikian dhamma yang kita ketahui, dhamma yang kita pelajari tentu juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, dan apalagi kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selain mengamalkan, juga berusaha untuk mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, maka dhamma yang kita ketahui, dhamma yang kita pelajari, dhamma yang kita mengerti, tentu sangat bermanfaat untuk diri sendiri maupun juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah sila. Sila kata atau tata susila. Nah, tentu sila ini sangat penting bagi kita umat Buddha, karena memang kita ini dinilai baik atau tidak baik itu juga bisa dilihat dari perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita memiliki keyakinan kuat atau kokoh atau tidak, itu juga bisa dilihat dari tindakan atau perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila seseorang dapat melaksanakan atau mempraktekkan sila dengan baik, itu satu wujud, satu bentuk atau satu cerminan bahwa kita memiliki keyakinan yang kuat kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha atau kepada Tiratana. Seperti contoh ya para pendahulu kita, beliau-beliau yang telah mencapai kesucian, ya, karena mencapai kesucian sudah mengerti, memahami Dhamma dengan sangat baik atau batinnya telah tercerahkan, maka beliau tidak diragukan lagi. Keyakinannya kepada Tiratana tidak diragukan lagi. Dan maka oleh karena itu dikatakan bahwa seorang Sotapanna
maksimal akan lahir 7 kali lagi, tidak akan lahir ke 8 kali. Karena mempunyai keyakinan begitu kuat, maka hidupnya setahap demi setahap atau spiritualnya makin maju hingga akhirnya suatu saat mencapai cita-cita tertinggi atau mencapai arahat. Dan ini memang kita patut untuk pertahankan sila atau moral dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam kita bertutur kata, di dalam berbuat, ya, memang khususnya Pancasila Buddhis itu adalah menyangkut dua pintu, ya, itu pintu badan jasmani, pintu perbuatan yang melalui badan jasmani, kemudian pintu ucapan, perbuatan yang kita lakukan lewat ucapan atau tutur kata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila kita dapat mempraktekkan ucapan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, itu tentu juga karena ada pikiran yang baik atau pikiran yang tidak tercemari oleh hal-hal yang buruk, sehingga pikiran yang buruk dapat bertutur kata atau berbuat yang buruk, dan tentu itu tidak diharapkan. Dan kita tentu mengharapkan kemajuan batin atau perkembangan batin. Oleh karena itu, pikiran terutama memang harus kita atur dengan sebaik-baiknya. Kita atur, kita tuntun, kita luruskan, bahkan kita kuasai. Apabila seseorang dapat menguasai pikirannya, maka akan dapat mengatur ucapannya dengan baik, perbuatannya dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Dan siapapun yang dapat mempraktekkan itu, seperti di dalam Pabato Pamagata juga dikatakan, barang siapa yang dapat mempraktekkan dhamma dengan baik, baik melalui perbuatan jasmani, melalui ucapan, maupun melalui pikiran, saat ia hidup di dunia, dipuji oleh para bijaksanawan. Dan setelah meninggal, ia akan berbahagia di alam surga. Luar biasa. Guru Agung mengatakan demikian. Itu jaminan kalau kita bisa mempraktekkan sila dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga di dalam tuntunan sila. Di dalam tuntunan sila sering diucapkan oleh para bante, dengan menjalankan sila, seseorang dapat lahir di alam surga. Dengan menjalankan sila, seseorang dapat memperoleh kekayaan dunia dan dhamma. Kekayaan dunia artinya seseorang yang mempraktekkan sila dengan baik ketika mencari nafkah atau bekerja, membanting tulang, tidak melanggar sila. Otomatis juga hartanya menjadi terlindungi. Siapapun yang dapat mempraktekkan sila dengan baik, hartanya terlindungi. Selain batinnya terlindungi, menjadi makin maju, dan harta kekayaannya juga terlindungi karena mempraktekkan sila dengan baik, menjadi aman. Bahkan para dewa pun melindungi harta kekayaan. Seperti contoh dulu ada cerita Bapak Natapindika. Ya, Bapak Natapindika ini memang orang yang murah hati, peduli, banyak membantu untuk sangga dan untuk Sang Buddha pada waktu Guru Agung masih ada. Nah, suatu saat ada yaka yang mengganggu, yang menggoda supaya Bapak Natapindika tidak berdana, supaya tidak membantu sangga, tidak membantu Sang Buddha. Dan akhirnya akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh yaka ini, nah, kemudian yaka dihukum. Yaka dihukum oleh para dewata ceritanya.
Artinya Yaka ditugaskan untuk mengumpulkan harta kekayaannya Bapak Anathapindika yang hilang karena dibawa banjir. Nah, ini suatu hukuman yang sangat berat tentunya ya. Tapi itu dilaksanakan. Dan Yaka memang mempunyai kemampuan untuk mengambil harta maupun juga mengumpulkan harta. Bahkan di banyak tempat itu banyak orang yang mempunyai keyakinan bahwa para yaka bahkan para jin itu bisa menunggu ya, bisa menunggu harta kekayaan, emas dan lain sebagainya di suatu tempat yang memang itu dijaga oleh mereka. Nah, para ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, tentu itu satu kebahagiaan tersendiri bagi siapapun yang punya harta kekayaan hilang kemudian bisa ketemu lagi itu satu kebahagiaan tersendiri. Harta apapun, nah itu harta yang besar maupun kecil, bernilai tinggi maupun bernilai sederhana, ketika itu ketemu lagi itu satu kebahagiaan. Nah, maka kita dianjurkan untuk mempertahankan latihan sila ini dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya untuk mencapai alam surga atau memperoleh kekayaan dunia dan dhamma, tapi juga kita mempraktekkan sila mempunyai cita-cita yang lebih luhur, lebih tinggi, yaitu agar kita suatu saat dapat terbebas dari duka, terbebas dari penderitaan, atau mencapai nibbana. Ini dikatakan sebagai cita-cita luhur atau cita-cita tertinggi bagi kita umat Buddha. Ya, perbuatan baik apapun yang kita lakukan, baik itu berdana, menjalankan sila, praktek meditasi, kita dianjurkan untuk bertekad yang tinggi, bertekad mulia, bertekad luhur, yaitu bertekad agar suatu saat nanti dapat mencapai kesempurnaan batin atau terbebas dari duka, terbebas dari penderitaan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah saga atau surga. Ya, sebagai umat Buddha, tentu kita tidak ragu lagi tentang alam-alam surga yang dikatakan sebagai alam-alam kebahagiaan. Namun perlu kita ketahui ya bahwa surga itu tidak hanya satu. Bagi kita umat Buddha mempunyai alam surga itu banyak, terutama di bawah alam Brahma, di atas alam manusia. Di atas alam manusia, di bawah alam Brahma, ada alam surga, 6 alam surga. Dan itu dijelaskan sangat lengkap, sangat jelas oleh Guru Agung, dan itu bisa dicapai oleh masing-masing orang yang memang mempunyai kebajikan. Siapapun yang mempunyai kebajikan punya hak untuk mencapai alam surga atau terlahir di alam surga. Ya, seperti tadi yang saya katakan, saya mengutip di Pabato Pamagata bahwa siapapun yang melaksanakan dhamma dengan baik, ya, siapapun yang melaksanakan dhamma dengan baik, dia akan dapat terlahir di alam surga. Dan alam surga memang bertingkat-tingkat di dalam Buddhis, tidak hanya satu. Tidak hanya satu, karena memang kebajikan masing-masing orang itu berbeda-beda. Kebajikan orang bertingkat-tingkat. Ada yang berbuat sedikit, masuk surga. Ada yang berbuat banyak, masuk surga. Ada yang berbuat sangat banyak, masuk surga. Ya. Kalau surganya hanya satu, tentu yang berbuat baik banyak, ya komplain kepada yang bertugas untuk menjaga alam surga atau komplain kepada Tuhan karena itu tidak adil. Ya, sungguh luar biasa Guru Agung. Sesuai dengan kebajikannya, begitu pula pahalanya. Kebajikannya banyak, pahalanya besar. Kebajikannya sedikit, pahalanya sedikit. Nah, seperti juga kalau para ibu bapak, saudara-saudara sekalian melakukan kebajikan di daerah masing-masing, ya kalau seperti taruhlah sayembara atau apa itu namanya, ada lomba, ya beberapa jenis lomba
ada pialanya, ya. Semakin tinggi nilainya, nah, nilai apa itu pialanya makin bagus. Nah, kalau sama tentu itu bisa dikomplain oleh para peserta lomba. Nah, demikian pula kebajikan atau perbuatan baik. Nah, siapapun yang berbuat baik banyak akan terkondisikan untuk terlahir di alam bahagia. Bahkan di alam manusia atau di alam yang lain, dia akan memperoleh kebahagiaan yang lebih banyak. Nah, salah satunya atau yang pertama ya, yang pertama adalah Catuk Maharajika atau diterjemahkan sebagai Catuk Maharaja, yaitu 4 alam dewa. Apa itu? 4 raja dewa. 4 raja dewa. Raja dewa. Usianya rata-rata 500 tahun surgawi. Yang tentu ini memang sangat sangat panjang ya. Nah, usianya 500 tahun surgawi. Bila dibandingkan dengan alam manusia, di alam manusia di alam manusia 50 tahun, di alam surga baru 1 hari 1 malam. Nah, 1 hari 1 malam di alam surga, di alam manusia sudah 50 tahun. Ya, lama sekali ya. Kemudian alam surga yang kedua adalah disebutkan Tawatingsa. Di sana 1 hari 1 malam, di alam manusia sudah 100 tahun. Nah, kemudian yang ketiga, surga Yama atau alam Yama, Dewa Yama. Usianya rata-rata 2000 tahun surgawi. Di sana 1 hari 1 malam, di alam manusia sudah 200 tahun. Nah, kemudian yang keempat, alam Tusita Dewa, alam yang penuh kesenangan atau penuh kebahagiaan. Di sana rata-rata 4000 tahun surgawi. Bila dibandingkan alam manusia, yang di alam manusia 400 tahun, di sana 1 hari 1 malam. Luar biasa. Dan yang kelima, Nimanarati Dewa, alam dewa yang menikmati ciptaannya. Usia rata-rata di sana 8000 tahun surgawi. Di sana 1 hari 1 malam, di alam manusia sudah 800 tahun. Nah, kemudian surga yang keenam, Paranimita Wasawati Dewa. Diterjemahkan dewa yang membantu menyempurnakan ciptaan dari dewa-dewa lainnya. Usianya rata-rata 16.000 tahun surgawi. Di sana 1 hari 1 malam, di alam manusia sudah 1600 tahun. Sangat panjang ya. 16.000 tahun. Dibandingkan dengan alam manusia, di sana 1 hari 1 malam, di alam manusia sudah 1.600 tahun. Nah, begitulah para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian. Usia kehidupan para dewa. Belum lagi alam-alam Brahma, yang usianya tentu lebih tinggi lagi. Nah, untuk mencapai alam-alam dewa ini juga dikatakan kita harus mempraktekkan seperti berdana, menjalankan sila atau praktek sila, kemudian meditasi. Nah, apalagi kalau meditasinya lebih tinggi, bukan hanya lahir di alam dewa, tetapi dapat mengakibatkan lahir di alam Brahma. Atau kalau yang sudah mencapai jana ya, jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, atau bahkan arupa jana, itu dapat mengakibatkan seseorang terlahir di alam arupa Brahma. Nah, begitu para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian tentang alam-alam dewa. Nah, kemudian yang keempat adalah kamadinawa. Buruknya mengumbar kesenangan nafsu indria. Ya, Guru Agung mengatakan siapapun yang mengumbar atau mengikuti nafsu keinginan indria itu dikatakan buruk, ya, tidak baik, tidak terpuji, tidak
patut untuk terus diikuti atau dilekati, ya, karena memang kesenangan-kesenangan indria itu kalau terus diumbar, diikuti, tidak ada habisnya, yang tidak ada habisnya, dan justru akan menyeret, akan menjerumuskan seseorang untuk terlahir di alam yang menyedihkan atau terlahir di alam rendah. Maka oleh karena itu kita dianjurkan untuk mengendalikan kesenangan-kesenangan indria, ya, mengurangi kesenangan-kesenangan nafsu indria, dikikis, dikurangi supaya kesenangan indrianya tidak terlalu menjadi makin kuat dan tidak menyeret hidupnya untuk terlahir di alam rendah. Kita dianjurkan untuk memiliki sangwara. Yang sangwara artinya pengendalian diri. Pengendalian diri terhadap indria-indria kita. Kita punya indria, punya 6 indria. Indria mata, indria hidung, indria lidah, indria telinga, indria kulit, indria pikiran. Semua itu Guru Agung menganjurkan untuk berusaha mengendalikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan siapapun yang dapat mengendalikan diri dengan baik, salah satunya adalah dengan mempraktekkan sila, disebut sebagai sila sangwara, ya, pengendalian diri dengan mempraktekkan sila. Itu hidupnya akan sangat terpuji dalam kehidupan ini. Dia berbahagia di dalam kehidupan yang berikutnya, dia juga akan berbahagia. Nah, kemudian yang kelima adalah nekama nisangsa kata, yaitu manfaat melepaskan diri dari semua ikatan duniawi. Melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi. Contohnya, misalnya, para ibu atau kaum wanita ikut latihan atas silani misalnya, atau kaum bapak atau kaum pria ikut latihan jadi samanera 2 minggu misalnya. Nah, ini nanti di Wihara Dhamajaya ada latihan Pabaja Samanera 2 minggu. Kalau bisa ikut, dan itu tentu sangat baik untuk melatih diri, pengendalian diri, praktek sila dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian juga di sana latihan meditasi dan lain sebagainya. Kemudian juga bapak-bapak atau saudara yang mempunyai waktu bisa ikut latihan Pabaja Upasampada, misalnya jadi biku sementara, jadi biku 2 minggu atau 3 bulan, atau jadi biku selamanya. Nah, itu tentu sangat baik. Latihan untuk pengendalian diri, latihan untuk menjalankan kehidupan luhur, menjalankan kehidupan suci yang memang sangat dipuji oleh para bijaksanawan, sangat dipuji oleh Guru Agung. Apabila dapat melatih diri untuk mempraktekkan sila dengan baik, mengendalikan diri dengan baik, sehingga cepat atau lambat suatu saat nanti akan dapat mencapai kesempurnaan batin. Ya, jadi dari Tasilani, jadi Samanera, jadi biku adalah latihan untuk mengikis ikatan-ikatan duniawi, mengikis kemelekatan duniawi, mengikis kesenangan-kesenangan duniawi. Jadi ibaratkan seperti besi yang karatan, kemudian diamplas atau dibersihkan karatnya sedikit demi sedikit. Lama-lama karatnya menjadi berkurang, bahkan lama-lama mengkilat, ya, besinya bisa berkilau atau barangkali emas. Ya. Barangkali emas. Awal-awalnya emas itu ketika belum dibersihkan masih tercampur dengan pasir, dengan batu, dengan tanah, atau juga di sana ada timbal, ada besi, ada perak dan lain sebagainya. Begitu pula batin seseorang ketika belum murni, belum suci, itu di sana sini ada melekat kepada kilesa atau pengotor-pengotor batin. Ya, sekalipun itu memang tidak baik, tetapi bagi orang yang tidak memahami Dhamma dengan baik, itu akan dilekati. Misalnya kebencian. Bagi orang yang memang belum memahami Dhamma dengan baik, belum mengerti Dhamma dengan baik,
kebencian itu pun misalnya mempunyai lawan atau seseorang yang memusuhi, ya, barangkali memusuhi, kemudian dibalas memusuhi, nah, terus dilekati, ya, melekat kepada kebencian, melekat kepada orang yang membenci dan membalas dengan membenci. Nah, itu Guru Agung mengatakan kebencian tidak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian, itu sesungguhnya karena melekat kepada seseorang yang membenci itu, ada marah, benci, jengkel, dendam dan lain sebagainya. Karena melekat kepada apapun, bahkan ada seorang biku diceritakan di dalam Dhamma, karena melekat kepada jubah, akhirnya ketika meninggal lahir menjadi kutu jubah. Begitu pula seseorang ketika melekat kepada apapun yang dimiliki, apapun yang dicintai, dia akan dapat terkondisikan untuk terlahir di alam yang tidak baik atau terlahir di alam menderita. Nah, oleh karena itu, para Rama, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, mari kita terus berlatih. Terus berlatih, karena dengan mempraktekkan lima hal tersebut di atas, atau disebut sebagai anupubikata, itu dhamma yang berguna. Ini setahap demi setahap. Ya, Guru Agung dalam menerangkan dhamma itu bertahap, ya, dan mulai dari yang bisa dikatakan dari yang ringan hingga sampai yang berbobot atau yang tinggi, atau bisa dikatakan yang sulit. Dan ketika dhamma ini dibabarkan oleh Guru Agung, ketika dibabarkan Guru Agung pada waktu itu kepada putra Yasa, ya, Yasa dikatakan hidupnya penuh kemewahan. Nah, pada suatu hari Yasa merasa jenuh, merasa bosan, dan bahkan di dalam buku riwayat hidup dituliskan bahwa Yasa ini hidupnya seperti Pangeran Siddhartha, punya istana, bahkan diceritakan punya istana 3. Dan suatu saat merasa bosan, jenuh, hidup di istana yang penuh dengan kemewahan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kenikmatan-kenikmatan indria. Akhirnya meninggalkan istananya, pergi ke suatu tempat. Nah, ketika pergi ke suatu tempat, di sana sampailah di satu tempat di mana Guru Agung berada. Nah, pada waktu itu Yasa meninggalkan istana sambil mengatakan mengerikan, menakutkan dalam perjalanan demikian seterusnya. Akhirnya ketemu Guru Agung, kemudian Guru Agung menyapa, mengatakan bahwa di sini tidak mengerikan, di sini tidak menakutkan, duduklah. Akhirnya Yasa duduk, dan kemudian Guru Agung membabarkan tentang anupubikata tersebut di atas. Dan Yasa mencapai kesucian, Yasa mencapai Sotapanna. Hanya 5 ini dibabarkan, Yasa mencapai kesucian, ya, luar biasa. Nah, kemudian pada waktu itu Guru Agung membabarkan dhamma tentang 4 kesunyataan mulia. Lalu pada waktu itu Yasa mencapai kesucian lebih tinggi lagi. Dan pada waktu itu Yasa dicari oleh ayah dan ibunya. Pada waktu ayah ibunya ketemu Sang Buddha, kemudian juga ketemu Yasa, bersama-sama di sana mendengarkan dhamma. Ayah ibunya mencapai kesucian. Dan dikatakan di dalam buku Dhamma bahwa ayah dan ibunya Yasa inilah yang menjadi upasaka-upasika pertama yang berlindung kepada Tiratana atau kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan ternyata beberapa hari yang lalu saya dapat penjelasan, ya, bahwa ayah ibunya Yasa, terutama ibunya Yasa itu adalah Ibu Sujata. Ya, Ibu Sujata yang tentu para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian tidak asing lagi, ya, apalagi yang pernah ke India. Itu
sudah pernah melihat tempat tinggalnya Ibu Sujata. Nah, Ibu Sujata yang pada waktu itu ceritanya punya istilah Jawanya itu kaul, ya, punya janji kepada para dewata. Kalau punya anak nanti akan memberi makan dewata. Terutama pada waktu itu mempunyai keyakinan para dewa ada di pohon besar. Nah, pada waktu itu suatu saat ketika pembantunya akan membersihkan tempat, terutama di bawah pohon besar, nah, pembantunya atau pelayannya melihat seorang pangeran yang sedang duduk di bawah pohon, ya, melihat seorang yang penampilannya apa itu, karena pada waktu itu Sang Buddha belum makan, ya, belum makan dan badannya masih kurus. Ya, tentu pada waktu itu badannya masih lemah. Tetapi Ibu Sujata kemudian berdana makan kepada Pangeran Siddhartha yang belum mencapai kesucian ini, yang disebut sebagai Bodhisatta atau calon sama Sang Buddha. Kemudian Ibu Sujata memberi makan bubur, ceritanya bubur susu, dan akhirnya petapa Gautama badannya menjadi segar, lalu berjuang hingga akhirnya beliau dapat mencapai kesempurnaan batin atau mencapai penerangan sempurna atau mencapai sama Sang Buddha. Ya, begitu para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, Anupubbikata ini penting untuk kita untuk dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, harapannya siapa tahu dengan kebajikan yang dilakukan dapat mengkondisikan untuk mencapai kesucian di dalam kehidupan ini, baik Sotapanna, Sakadagami, atau kesucian yang lain. Yang tentu memang harus diawali dengan praktek dhamma yang kelihatannya sederhana, kelihatannya sepele, diawali dari berdana. Kemudian, karena memang berdana ini adalah punya tujuan khusus, yaitu untuk terbebas dari ikatan, terbebas dari kemelekatan, dan juga berusaha untuk membahagiakan makhluk lain atau membahagiakan orang lain. Bagi siapapun yang punya kecenderungan membahagiakan orang lain, membahagiakan makhluk lain, ketika berbuat baik seterusnya atau yang lainnya juga akan menjadi ringan, tidak terbebani, tidak menjadi berat. Apalagi dianjurkan untuk melepas ikatan, melepas kemelekatan. Karena apapun yang kita miliki, apapun yang kita cintai, sifatnya semu, sifatnya sementara, tidak kekal. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk tidak melekat kepada apapun, karena memang apapun yang kita miliki, cepat atau lambat, pasti akan kita tinggalkan. Maka kita harus mempersiapkan batin atau spiritual kita dengan cara latihan tahap demi tahap, melatih untuk tidak melekat, latihan tahap demi tahap, latihan untuk membahagiakan makhluk lain atau membahagiakan orang lain, dan tentu itu semua akan kembali kepada diri sendiri. Kebajikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri sendiri, dan tentu diri sendiri juga akan mencapai atau memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan duniawi, kebahagiaan surgawi, ataupun kebahagiaan tertinggi, yaitu tercapainya kebahagiaan sejati Nibbana. Nah, demikian para Rama, Ramani, Ibu Bapak, dan saudara-saudari sekalian, anusasana yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa diingat-ingat, yang dapat dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, sehingga kita semua dapat mencapai kemajuan setahap demi setahap, batin kita makin maju, hingga akhirnya suatu saat nanti dapat tercapai cita-cita tertinggi. Terima kasih atas perhatian para Rama, Ramani, Bapak, saudara-saudara sekalian. Semoga kita semua selalu sehat, berbahagia, maju di dalam Dhamma, dan tercapai yang menjadi cita-cita luhur kita. Sabbe santa bhavantu sukhi tata.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante. Semoga anusasana yang disampaikan dapat kita renungkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan mendengarkan anusasana lagi dari Su Kasim. Silakan Su Kasim. Terima kasih Romo Herman yang malam ini memimpin grup kita ini. Yang kami muliakan Bante Candakaro Mahatera, yang kami hormati para Romo Ramani, serta yang saya kasih saudara Gaes dimanapun berada. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa malam ini, serangkaian ucapan parita, mendengarkan dhamma, meditasi, yang tadi kita bersama-sama untuk melakukan suatu kebaikan untuk saudara-saudara kita di bulan yang maha suci ini, yaitu bulan Trisuci Waisak 2567 Buddhis Era. Sungguh luar biasa bahwa saudara-saudara kita yang meskipun secara fisiknya kurang sehat, namun dengan kita bersama-sama ini, semoga membangkitkan suatu pikiran yang positif, menjadi suatu perisai untuk kesehatan saudara-saudara kita. Tidaklah usahlah gentar bahwa kita bersama-sama telah melakukan suatu kebaikan bersama. Semoga Sakti Ratana Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, anumodana kepada Su Kasim. Selanjutnya, setelah kita bersama-sama melaksanakan satu kebajikan melalui pembacaan parita, meditasi, dan mendengarkan dhamma, maka kita akan melimpahkan jasa kebajikan ini. Semoga saudara-saudara kita yang sakit pun dapat sembuh dan sehat kembali. Untuk itu, pelimpahan jasa akan dipimpin langsung oleh Bante Candakaro Mahatera. Silakan Bante. Baik Rama, terima kasih. Mari kita bersama-sama mengulang kembali dhamma yang ada di buku Parita Suci atau di HP masing-masing. Dengan kesungguhan kita juga sambil memancarkan cinta kasih pada para sahabat atau ibu bapak yang sedang sakit. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan, bahkan para dewata pun dapat memberitahu kepada, terutama ditujukan untuk para sahabat yang sedang sakit. Semoga mereka sehat, mereka sembuh. Handamayang patik danang karo makse punya sidani kata sa yananyani kata nime te sancak bhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita tayo Dithame capya dithawa anye majhata werino satta tithanti lokasming te bhumma catuyo nika pance kacatuokara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwedayung maya dinna na punyana anumodana hetuna sabbe satta sadahontu
awera sukha jiwino kemapadan capapontu te sasa sijatang subha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, terima kasih Bante. Ya, Selanjutnya, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, saya akan sampaikan dulu pengumuman, mungkin bisa disampaikan oleh Romo Edi. Silakan Romo Edi, kalau ada pengumuman. Ya baik, Romo Ramani, Bapak Ibu dan Saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, untuk hari Selasa depan, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bhikkhu Sangga. Ya, semoga yang sakit segera sembuh dan sehat kembali. Adapun bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara mau mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP Wihara atau HP saya dan juga bisa ke HP Ramani Hili. Ya, sekali lagi semoga dengan perbuatan baik yang kita lakukan bersama-sama ini, dengan kekuatan parita-parita suci yang kita bacakan bersama, saudara-saudara kita yang mengalami sakit semoga sembuh, sehat kembali, bisa aktivitas kembali dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Selanjutnya, apabila yang sakit sudah sembuh, mohon kami juga diberitahu agar nama-nama yang sudah sembuh dari sakit bisa kami coret atau bisa kami hapus. Sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo Edi. Ya, baik Rama Ramani, Bapak Ibu, marilah kita tutup acara malam hari ini dengan pembacaan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakhato bhagawata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Ya baik, sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama untuk memberikan penghormatan. Terima kasih kepada Bante Candrakaro Matera. Saya akan mengucapkan okasa bersama-sama mengucapkan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Abhiwadana silisa nicang uda pacayino cataru dhamma wadanti ayuwano sukang ba'lang. Baik, Bapak Ibu,
Baik, Rama sama-sama. Anumodana Bante Wandami. Anumodana. Bante, Sama-sama. Semoga Bante. Bante. Ya, Anumodana Bante, selamat malam. Ya, selamat malam. Kita semua sehat, berbahagia. sehat. Satu. Sadu, sehat selalu. Satu tercapai. Selamat istirahat. Kita luhur. Ya. Sudah malam off langsung ya. Oke, bye. Ya, makasih Malam, semuanya. namo Bante. buddhaya. Selamat malam. An, Terima kasih. Anwanan, Siesie. Cian Bante, ketemu minggu Wandami depan. Bante. Makasih Bante. Sampai ketemu. 3, 2, 1, bye-bye semua.